Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu wahtada bihuda wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memperbanyak untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, dan kita pun menyadari dengan hati kita bahwasanya segala nikmat yang bisa kita rasakan hingga pada detik ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa tergerak untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan tentunya bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita, baginda kita, qudwah dan panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia yang telah membersamai beliau dalam menyebarkan risalatul Islam ke berbagai penjuru dunia. Pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas beberapa ayat yang terdapat dalam atau pada juz yang ke-15 dari Al-Quran, tepatnya di surah Al-Isra, di ayat yang pertama sampai ke-7 ya. Kita akan bahas ayat-ayat ini. Pertama-tama kita bacakan dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya, yakni kepada Muhammad, dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia, Allah, maha mendengar lagi maha melihat. Wa ataina Musal kitab وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, dan kami menjadikan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel, supaya mereka janganlah mengambil pelindung selain daripada diriku. Zurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami selamatkan bersama dengan Nuh, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel dalam kitab itu bahwasanya kalian pasti akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali di permukaan bumi ini. Dan kalian pasti akan menyombongkan diri kalian dengan kesombongan yang besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka ketika datang saat kalian berbuat kerusakan yang pertama, maka kami akan mengutus atas kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan, ya, ba'sun syadid. Lalu mereka merajalela di
perkampungan-perkampungan, dan ini merupakan ketetapan yang pasti akan terjadi. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alna lakum aktsara nafira. Ya. Kemudian kami akan mengembalikan ya kepada kalian kekuasaan itu ya setelah kalian dikalahkan. Ya, dan kami memberikan pertolongan kepada kalian dengan harta benda dan anak-anak, dan kami menjadikan kalian termasuk golongan yang banyak. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa liyatabbiru ma 'alau tatbira. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian sendiri, ya. Dan jikalau kalian berbuat keburukan, maka juga keburukan itu akan datang kepada diri kalian sendiri. Maka ketika datang kerusakan yang kalian timbulkan untuk kedua kalinya, ya, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai dari Masjid Al-Aqsa tersebut. Pemirsa sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang pertama berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana sikap dan karakter daripada Bani Israel, ya, Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, ya, atau maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Ya, kata-kata subhana ini adalah kata-kata tasbih, ada bentuk pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dia katakan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah menyebut dirinya dengan kata-kata pensucian diri, ya, tasbih. Kita perlu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya itu tidak sama dengan perbuatan daripada hamba-hambanya. Begitu juga, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang sama dengan sifat-sifat daripada hamba-hambanya. Kemudian kita bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah yang berhak untuk dipuji, dan Allah Subhanahu wa taala suci dari berbagai macam bentuk kekurangan. Ya, dari berbagai macam bentuk cacat. Itu tidak ada sama Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya, Allah yang maha sempurna. Ya, makanya ketika orang-orang musyrik tidak menerima kabar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari. Kata-kata asra, ya, asra, sara artinya adalah melakukan perjalanan di malam hari. Asra memperjalankan di malam hari. Bi 'abdihi, ya, memperjalankan hambanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekalipun di sini ada perbedaan pendapat mengenai ketika Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini perjalankan itu hanya rohnya saja tanpa jasadnya atau dua-duanya, roh dengan jasad sekalian. Nah, terkadang orang-orang yang terlalu mengandalkan logika, ya, mereka sulit untuk menerima kalau dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan jasadnya atau dengan fisiknya, ya, dengan kecepatan yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena kekuatan fisik itu dalam menghadapi atau melakukan perjalanan yang begitu kencang itu tidak mampu untuk ditanggung oleh fisik seorang manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya yang melakukan perjalanan itu adalah roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada fisiknya maka tidak diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini hanyalah perjalanan ruhani.
Namun pendapat yang kuat bahwasanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu eh, yang melakukan perjalanan itu adalah roh dan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzi asra bi'abdihi, maksudnya abdun di sini hamba, dan hamba itu mencakup roh dan fisik, roh dan jasad. Jadi Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi ruhi abdihi, ya. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan ruh hambanya, tapi Allah mengatakan bi abdihi, ya, dengan hambanya. Ya, maka ini mencakup fisik dan ruh. Rasulullah melakukan perjalanan dengan fisik dan roh beliau. Kalaupun dikatakan bahwasanya logika manusia tidak bisa menerima itu, maka kita mengatakan, justru kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jangan kita mau batasi dengan kekuatan logika manusia, ya. Karena Allah bisa mengerjakan apa saja yang Dia bisa kerjakan. Lailan, ya, di waktu malam. Artinya peristiwa yang terjadi pada Isra dan Mi'raj ini itu terjadi pada waktu malam, bahkan satu malam. Ya, Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang begitu jauh dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu saja kalau perjalanan secara secara lumrah itu bisa ditempuh dalam jangka waktu 1 bulan, ya, antara Mekah dan Palestina. Belum lagi perjalanan dari Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Itu juga perjalanan yang ribuan tahun kalau menurut hitungan normal. Ya, tapi Rasulullah SAW dikatakan hanya menempuh perjalanan tersebut, ya, PP, ya, pulang balik itu hanya dalam satu malam. Nah, makanya peristiwa ini ketika diceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka tidak akan pernah percaya karena ini adalah perkara yang berada di luar nalar logika mereka. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam beragama itu tidak selamanya kita mengandalkan yang namanya logika. Ya. Karena kalau kita mengandalkan logika, artinya kalau kita mengatakan bahwasanya semua perkara agama itu nanti masuk akal baru saya terima, maka kita akan menolak begitu banyak ajaran dalam agama kita. Apalagi berkaitan dengan masalah-masalah akidah, berkaitan dengan masalah-masalah perkara yang gaib, ya. Yang mana logika berpikir kita itu tidak akan mampu sampai ke sana. Nah, maka ketika tidak mampu logika kita sampai ke sana, maka hal yang harus kita lakukan itu adalah yang kita jalankan adalah logika keimanan kita. Hati kita. Yang di dalamnya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita yakin bahwasanya apa saja yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kebenaran yang mutlak, maka kita akan menerima dengan lapang dada. Ya, sekalipun mungkin dari sisi logiknya itu bertentangan dengan akal pikiran kita, tapi kalau kita terima dengan lapang dada segala apa yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW, maka insya Allah itulah yang akan menjadikan hati kita lebih kuat, ya, lebih kuat menerima segala kebenaran tersebut. Nah, inilah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Mereka selalu mengatakan bahwasanya apa yang tidak masuk akal itu tidak bisa dipercaya. Ya. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Al-Aqsa. Ini perjalanan beliau di malam tersebut atau awal perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, ya, yang kami telah berkahi sekelilingnya, ya, sekeliling daripada Masjidil Aqsa. Ini di Palestina, ya, di Palestina. Nah, jadi perjalanan Masjidil Haram di Makkah menuju Palestina. Malam itu juga, ya, kemudian Allah menjelaskan bahwasanya Allah telah memberkahi Masjidil Aqsa dan sekeliling daripada Masjidil Aqsa tersebut. Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu di antara 3 tempat suci umat Islam yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam sampai pada hari ini. Ya, mungkin kita di antara kita ada yang sudah sering berziarah ke Baitullah, Masjidil Haram, berziarah ke Masjid Nabawi,
Nah, mungkin masih banyak di antara kita juga yang belum sempat atau belum pernah berziarah ke tempat suci yang ketiga, yaitu Baitul Maqdis, ya, di Masjid Al-Aqsa, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Ya, tidaklah kita boleh mengadakan perjalanan secara khusus untuk beribadah kecuali hanya kepada 3 masjid, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ya. Maka Masjid Aqsa ini merupakan masjid ketiga yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari umat Islam, ya, yang mana pada hari ini telah dinodai kesuciannya oleh orang-orang Israel, ya. Mereka berusaha untuk menghalang-halangi umat Islam untuk beribadah di masjid tersebut. Nah, ini merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas orang-orang Palestina, ya, bukan hanya tugas orang-orang yang ada di Gaza dan seterusnya, tapi ini adalah tugas kita sebagai umat Islam di berbagai macam penjuru dunia untuk melakukan berbagai macam upaya, ya, membebaskan kota Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa ini dari cengkraman orang-orang Israel, ya, al-maghdubu alaihim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan barakna haulahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya, yakni Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, ya, pepohonan, buah-buahan, tanaman-tanaman, ya, ada pertanian di Masjid Al-Aqsa tersebut. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada beliau, ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ini juga dalam peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita baca kembali sejarah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, maka begitu banyak pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan beliau menceritakan kepada kita apa-apa yang boleh lihat dalam perjalanan tersebut. Ya, dalam surah An-Najm juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Ya, sungguh dia Rasulullah SAW telah melihat di antara tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang begitu besar atau yang paling besar, ya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau begitu banyak tanda-tanda kebesarannya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, ya. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar segala macam ucapan-ucapan daripada hamba-hambanya. Orang beriman, orang kafir, orang yang taat, orang yang bermaksiat, segala macam ucapannya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, karena sekali lagi sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Ya, kalau dikatakan Allah Maha mendengar, maka pendengaran Allah itu adalah pendengaran yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Ya, begitu juga dengan Al-Basir, Allah Maha melihat, ya. Maka penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penglihatan yang sempurna. Nah, maka di sini kita bisa pahami, ya, bahwasanya sekalipun dari sisi penamaan bisa jadi Allah memiliki sifat atau nama yang sama dengan hambanya, tapi itu hanya dari sisi penamaan saja. Tapi dari sisi hakikatnya sangat jauh berbeda. Ya, kalau dikatakan Allah mendengar, hamba juga mendengar. Tapi beda hakikatnya. Ya, kalau Allah mendengar, maka dia dapat pendengaran yang sempurna, sementara pendengaran hamba itu adalah pendengaran yang tidak sempurna. Ya, seseorang kalau kita mendengarkan orang yang berbisik-bisik, sekali mungkin agak dekat dengan kita, maka kita tidak akan mendengarkan dengan jelas apa perkataannya. Ya, orang mungkin yang bercerita di balik tembok, ya, sekalipun mungkin bagus pendengaran kita, kita tidak akan mendengarkan apa yang mereka ceritakan di balik tembok, karena tidak sampai ke telinga kita suara mereka. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena pendengaran Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka kita mengatakan kita mau bisik-bisik, kita mau teriak-teriak, itu sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang tersembunyi dalam dada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi, yang terkandung dalam dada-dada para hambanya. Begitu juga penglihatan, ya. Naam, Allah mendengar, Allah melihat, begitu juga hamba melihat. Tapi hakikat keduanya berbeda. Ya, kalau dikatakan
eee, kita bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas, ya. Ada jangkauan tertentu yang bisa dilihat. Kalau kita memandang ke atas, ya, maka kita tidak bisa melihat secara leluasa benda-benda di langit, ya. Nanti orang pakai teropong itu ya, memperbesar apa yang tidak kelihatan yang jauh, itu baru bisa kelihatan sebagiannya, itu sebagiannya saja. Ya, kalau kita masuk di tempat yang gelap maka selesai. Ya, kita tidak bisa melihat apalagi kecuali warna gelap, ya, seperti itu. Itulah manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang serba terbatas. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu maha sempurna dalam penglihatannya, maka kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara yang terang dan yang gelap itu sama saja. Antara yang jauh dan yang dekat sama dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita yakini. Allah mendengarkan, Allah melihat segala macam aktivitas kita, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan segala macam ucapan kita, tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila." Ya, dan kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, ya, yakni kitab At-Taurah, ya, kitab Taurat, dan kami telah menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat ini supaya Bani Israel ini menjadikan itu sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka, ya. Dan di antara ajarannya, ya, Allah berfirman, "Alla tattakhidhu min duni wakila." Janganlah kalian mengambil pelindung selain daripada diriku. Ya, pelindung, penolong, ya. Penolong-penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu untuk dipahami di sini, ya. Bahwasanya ketika seorang hamba yakin dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya seorang hamba itu mencari penolong-penolong, mencari pelindung-pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya, hendaknya mereka tidak mencari pelindung-pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzurriyyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Dzurriyyatan, ya, ini kata para ulama tafsir bahwasanya maksudnya di sini adalah ada kata seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keturunan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Nuh di atas perahunya. Ya, jadi mengatakan, wahai anak-anak atau keturunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh di atas perahunya, ya, atau di atas kapalnya, ya. Dalam artian di sini bahwasanya, ya, Allah ingin menegaskan bahwasanya Bani Israel ini merupakan keturunan daripada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Nuh, ya, di atas perahu beliau atau kapal beliau, ya, ketika itu. Nah, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan kenapa dikatakan Nabi Nuh ini sebagai abdan syakura, ya, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya kana yashkurullah ala ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa fi sya'ni kulli. Ya, bahwasanya beliau ini adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas apa yang beliau nikmati dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika makan, ya, ketika minum, ketika berpakaian, maka beliau banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun itu adalah dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman,
ya mungkin jumlahnya sedikit atau rezeki yang sedikit, ya maka kita hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan seorang Nabi Nuh diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW ketika beliau banyak melaksanakan salat tahajud, ya disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW itu bangun melaksanakan salat tahajud hatta tatawarrama qadamah atau tatafazzara qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak-bengkak. Ya, maka Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Ya. Awalaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Ya. Dalam artian, ya kalau kita berpikir secara logik, ya, untuk apa lagi bercapek-capek melakukan ibadah yang seolah-olah menyiksa diri, sementara sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sebenarnya dalam surah Al-Fath, ya. Apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah mengampuni dosa nabi kita baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya mengatakan kepada Aisyah, "Afala akun 'abdan syakura?" Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi bentuk ibadah yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini, ya itu adalah proses bentuk kesyukuran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kita mau membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita menghabiskan seluruh hidup kita, seluruh umur kita, seluruh kesempatan kita, seluruh potensi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali itu tidak mampu untuk membalas nikmat Allah kepada kita. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Law anna 'abdan kharra 'ala wajhihi mundu an waladathu ummuhu ila an yamuta haraman la adda dzalika qalilan indallah." Ya, seandainya ada seorang hamba yang semenjak dia dilahirkan oleh ibundanya, dia langsung tersungkur di atas mukanya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terus sujud sampai dia meninggal, ya, dalam keadaan tua renta, tidak pernah diangkat kepalanya, sujud terus. Ya, ibadah yang paling mulia itu adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, "Aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid." Kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam kondisi bersujud kepadanya. Ini dia bersujud terus semenjak dilahirkan sampai meninggal dalam keadaan tua renta. Apa kata Rasulullah SAW? "La'adda dzalika qalilan indallah." Nanti pada hari kiamat sang hamba itu masih melihat, memandang bahwasanya masih sangat sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menampakkan nikmat-nikmatnya kepada hamba itu pada hari kiamat. Nah, kalau mereka membandingkan dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih jauh, sangat sedikit dibandingkan dengan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita bisa mengukur diri kita. Kalau dikatakan bahwasanya orang yang bersujud kepada Allah, ya, semenjak lahir sampai meninggal dalam keadaan tua renta itu masih menganggap sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya, begitu banyak kekurangan kita, begitu banyak kelalaian kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita jauh lebih perlu untuk introspeksi diri, mawas diri. Jangan pernah kita mengatakan bahwasanya kita telah memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melaksanakan ibadah salat, melaksanakan puasa dan seterusnya, ya, tapi kita selalu merasa bahwasanya kita ini adalah hamba yang senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sangat sedikit kita kerjakan dalam keseharian kita. Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadayna ila bani Israil fil kitab." Dan kami telah menetapkan bagi Bani Israel dalam kitab Taurat, ya.
la tufsidunna fil ardi marratain. Kalian pasti akan berbuat kerusakan sebanyak 2 kali. Wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ya. Dan kalian pasti akan melakukan kesombongan, ya, dengan kesombongan yang besar. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Bani Israel ini akan melakukan kerusakan 2 kali di permukaan bumi ini. Ya. Ini setelah Nabi Musa alaihissalam membantu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala melewati apa? Laut Merah, ya, Laut Merah. Ya, kemudian mereka setelah melewati Laut Merah itu, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk memasuki Palestina. Ya, Palestina, ternyata mereka tidak mau mengikuti perintah daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini diceritakan dalam surah Al-Maidah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk memasuki Palestina, yang sebelumnya Nabi Musa alaihissalam itu sudah mengirim mata-mata, ya, mengirim mata-mata untuk menyelidiki bagaimana kondisi Palestina ketika itu, karena sudah ada orang di dalam yang tinggal, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau mengutus 12 orang mata-mata, karena Bani Israel ini kan 12 suku, dari satu suku diwakili satu orang. Nah, di antara 12 orang ini ternyata 10 orang itu kembali, tidak mau masuk Palestina. Ya, mereka takut. Dan hanya 2 orang yang masuk ke dalam dan menyelidiki keadaan di sana. Ketika keduanya dihukum kembali, Nabi Musa merintahkan kepada mereka untuk masuk. Ya, tapi apa kata mereka? Perkataan daripada Bani Israel, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, silakan engkau berangkat bersama Tuhanmu, engkaulah berdua yang akan berperang melawan mereka. Ya. Adapun kami hanya duduk santai di sini menunggu, ya, apakah engkau menang atau tidak. Nah, ini sikap daripada Bani Israel ketika diajak berperang oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini merupakan karakter pengecut, ya, oleh penduduk atau Bani Israel semenjak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah peristiwa itu disebutkan bahwasanya karena mereka tidak mau mengikuti arahan dan perintah dari Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke Palestina, maka mereka tersesat, ya, di gurun pasir ketika itu selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun ini disitulah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Kemudian seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin membentuk karakter mereka, karakter kuat mereka selama mereka tersesat selama 40 tahun. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka tersesat 40 tahun itu ketika mereka berangkat dari suatu tempat di awal malam. Mereka berangkat, kemudian tiba di akhir malam, mereka hendak beristirahat. Ternyata mereka sampai ke tempat yang awal lagi. Dan begitu seterusnya selama 40 tahun. Nah, dan nanti selama 40 tahun itulah barulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka pemimpin, yaitu Yusha bin Nun. Beliau inilah yang memimpin Bani Israel untuk memasuki kota Palestina, dan barulah mereka bisa masuk, ya, dan menduduki Palestina ketika itu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian pasti akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali di permukaan bumi ini. Ya. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Ya. Ketika datang waktu kalian melakukan kerusakan yang pertama kali, ya, maka kami akan mengutus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadid ini adalah kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Ya, fajazu khilalad diyar, maka mereka akan masuk dan
mereka merajalela di kampung-kampung. Ya, wa kana wa'dan maf'ulan, itu merupakan perkara yang sudah pasti terjadi. Ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi. Artinya ketika mereka melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kerusakan, mereka berbuat sombong ya di Palestina itu, ya, mereka melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada mereka satu kaum di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menghancurkan mereka. Nah, ini pelajaran ya, luar biasa ya. Bahwasanya Bani Israel ini ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkuasa di Palestina ketika itu, itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan, mereka sudah menyombongkan diri, yang mereka tidak mau lagi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang yang musuh mereka itu berkuasa atas diri mereka. Ya, berkuasa atas diri mereka. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah Jalut dengan pasukannya, ya. Ada yang mengatakan itu adalah seorang raja dari Babilonia, ya, Bukhtanasar, ya. Allah alam, ya, Al-Quran kita mengatakan bahwasanya ketika Bani Israel melakukan kerusakan yang pertama kali, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan mendatangkan suatu kaum yang bisa menghancurkan mereka. Sekali lagi pelajaran bagi kita bahwasanya bukan hanya Bani Israel, ya. Kita pun sebagai umat Islam ketika berada pada suatu tempat, pada satu negara, ketika kita tidak mau lagi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum, suatu bangsa yang akan menguasai, ya, negara tersebut atau negara kita bahkan, ya. Kalau kita jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah selama kita berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Summa radadna lakum al-karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ya, kemudian kami mengembalikan kalian, ya, maksudnya mengembalikan tanah Palestina kepada Bani Israel untuk yang kedua kalinya, ya, dan memenangkan musuh, ya, memenangkan peperangan terhadap musuh. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika itulah ketika zamannya Nabi Daud, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika raja atau pemimpin Talut menyerang Jalut, ya. Talut menyerang Jalut dengan berbagai macam ujian yang dilewati, dan ketika terjadi peperangan ternyata Nabi Daud bisa membunuh Jalut ketika itu, ya. Dan dikatakan bahwa disitulah kesempatan yang kedua kalinya Bani Israel ini kembali menguasai Palestina, ya, menguasai Palestina. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka atau membantu mereka dengan harta benda dan anak-anak. Jadi mereka diberikan oleh Allah harta benda yang banyak, diberikan kepada mereka keturunan yang banyak, wa ja'alnakum aktsara nafira. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan menjadikan mereka sebagai golongan yang terbanyak, ya, golongan terbanyak. Aksara nafir, ya, nafir itu ya golongan atau memperbanyak keturunan mereka sehingga menjadi satu bangsa, ya, bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Nah, ini mungkin awal-awalnya ketika bersama Nabi Musa alaihissalam tidak terlalu banyak, ya. Tapi ketika mereka sudah menetap di Palestina ketika itu, ya, mereka beranak pianak, bergenerasi, dan akhirnya menjadi satu bangsa tersendiri, ya. Kemudian di ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum, ya. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Ya, dan jikalau kalian melakukan keburukan, maka itu juga akan kembali kepada diri kalian sendiri, ya.
Nah, maka di sini bisa dilihat eh, sama dengan bunyi ayat yang lainnya dalam surah Fussilat misalnya di ayat yang ke-47 Allah Subhanahu wa firman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Barang siapa yang mengamalkan amal yang soleh, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya, dan barang siapa melakukan amal keburukan, maka itu juga akan kembali kepada diri orang yang mengamalkan tersebut. Nah, ini berlaku bukan hanya kepada Bani Israel, ya. Dia berlaku kepada seluruh umat manusia, ya, termasuk pada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ya. Ketika melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ya, tapi kalau kita melakukan keburukan, maka keburukan itu pun akan datang akibatnya, efeknya kepada kita juga. Baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita lihat sejarah perjalanan daripada umat Islam, ya, ketika mengalami kejayaan-kejayaan dahulu, ya, ketika mereka senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amal soleh dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan begitu banyak kebaikan-kebaikan di tengah umat Islam. Pemimpinnya adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka membawa keberkahan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, dan kita lihat kemajuan yang dialami oleh umat Islam itu adalah kemajuan yang luar biasa. Ya, kalau kita membaca sejarah umat Islam mulai di Baghdad, ya, khilafah-khilafah umat Islam, ya, sampai ke Cordova, ya, itu luar biasa. Kebudayaan-kebudayaan yang begitu maju. Padahal ketika itu negeri-negeri Eropa sedang mengalami keterpurukan yang luar biasa, ya. Eh, Jadi ketika mereka dalam masa kelam, ya, orang-orang Eropa yang dalam masa kelam, eh yang kita belajar di sejarah itu kan seolah-olah sebelum terjadi revolusi industri, ya. Nah, itu kan orang-orang dikatakan mereka mengalami masa-masa yang gelap, masa-masa kelam yang luar biasa, ya. Berada di titik nadir dalam keterpurukan dan kemunduran. Yang sebenarnya pada hari itu kalau kita melihat ke arah selatan, selatan Eropa, mulai dari Cordova, ya, Granada, dan seterusnya, itu adalah masa keemasan daripada umat Islam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ketika itu masih menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti setelah itu, ya, ketika berangsur-angsur daripada umat Islam ini, mereka sudah mulai melanggar, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sudah tergiur dengan apa yang mereka miliki dari kehidupan dunia ini, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepada mereka, ya. Allah mengutus orang-orang kafir yang memerangi mereka dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Disitulah awal, ya, runtuhnya daripada khilafatu al-Islamiyah, ya, pemerintahan Islam dalam sejarah. Nah, sehingga hingga pada hari ini pun, ya, kita melihat bahwasanya, ya, umat Islam pun, ya, seolah-olah, ya, seperti anak-anak ayam yang tidak memiliki induk, ya, begitu mudah untuk dipecah belah antara satu dengan yang lain, ya, bukan hanya kelompok kelompok satu dengan kelompok yang lain, bahkan negara yang satu dengan negara yang lain. Kalau kita lihat sekarang, ya, apa yang terjadi di Timur Tengah, begitu mudah, ya, umat Islam dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Sekali lagi, mereka tidak punya pegangan. Mereka ketika tidak mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh itu berkuasa atas umat Islam. Tapi insya Allah selama kita mau kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan kita memahami dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafu hadhil ummah, ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan itu, ya, mengembalikan kejayaan daripada Islam. Ya, sekalipun orang-orang yang tidak sadar dengan Islam berusaha untuk menghalang-halangi, ya, maka kita mengatakan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan janji Allah merupakan suatu kepastian, ya, bahwasanya namanya kebangkitan Islam itu akan kembali sebelum terjadi hari kiamat, ya. Um,
Di sini disebutkan dalam ayat ini juga, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa yadkhul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ya, ke sini ya. Nah, apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, yakni sudah ketika Bani Israel kembali melakukan kerusakan yang kedua, ya. Kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, liyasu'u wujuhakum. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, ya Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka masukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai, ya. Nah, ini adalah hukuman yang kedua kepada Bani Israel, ya. Ini tentunya sebelum datang umat Islam. Jadi peristiwa ini sebelum datang umat Islam, eh, keduanya ini telah terjadi pada diri Bani Israel. Tapi mereka tidak mengambil pelajaran, ya, tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala eh, di ayat setelahnya itu yang ke-8 mengatakan asa rabbukum an yarhamakum, ya. Mudah-mudahan Tuhan kalian merahmati kalian. Wa in udtum uduna, tapi jika kalian kembali maka kami juga akan kembali. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami telah menjadikan neraka jahanam itu sebagai penjara bagi orang-orang kafir. Ya, penjara bagi orang-orang kafir. Nah, di sini perlu garis di sini, sekalipun Allah Subhanahu wa taala begitu besar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, ya, tapi di sini ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in udtum uduna. Jikalau kalian kembali, maka kami akan kembali. Ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, ya, kesempatan sekali lagi untuk menguasai Palestina itu kepada Bani Israel, lalu mereka kembali lagi untuk melakukan kerusakan-kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali menimpakan keburukan atas diri mereka dengan membuat musuh-musuh mereka akan menguasai mereka. Dan ini hal yang merupakan sejarah yang terus berulang, ya, sejarah yang terus berulang. Dalam tubuh umat Islam seperti itu juga, ya. Ketika seorang hamba atau umat Islam secara umum, ya, ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri mereka dengan baik, berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu dia meninggalkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat kerusakan, ya, maka Allah mengatakan engkau kembali akan dikuasai oleh orang-orang yang engkau tidak sukai, ya. Jadi umat Islam pada hari ini, ya, sekalipun kita lihat, ya, berbagai macam fenomena di sekeliling kita, ternyata umat kita masih perlu untuk kita senantiasa dakwahi mereka, membimbing mereka, mengajak mereka untuk senantiasa komitmen dengan ajaran agama ini, ya. Kita tidak boleh putus asa, ya, mengarahkan mereka, karena kita yakin bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang, ya, pasti akan datang, dan tentunya itu tidak datang begitu saja, tapi harus ada peran dari setiap person, setiap individu daripada umat ini untuk bergerak ke sana, menjemput kejayaan daripada Islam ini, ya. Tentunya bukan dengan berpangku tangan dan mengatakan bahwasanya kan sudah takdir. Sekalipun kita tidak berbuat apa-apa, Allah kan sudah janjikan pasti akan datang. Ya, tapi kan Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Ya, jadi kalau kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi saat-saat kejayaan tersebut, maka insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala semakin memperdekat, ya, datanya kejayaan tersebut. Ya, sekalipun mungkin bukan kita yang bisa mendapatkan kejayaan itu, tapi boleh jadi anak cucu kita lah yang akan merasakan indahnya kejayaan Islam tersebut. Karena sesungguhnya kita dituntut bukan untuk memenuhi hasil, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang, berusaha. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini beberapa hal yang bisa kita ambil dan petik dari beberapa ayat dari surah Al-Isra ini. Yang pertama berkaitan dengan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Yang kedua adalah bagaimana kondisi daripada Bani Israel yang sebelumnya, ya, sebelum kedatangan Islam itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Bani Israel ini telah melakukan kerusakan 2 kali. Dan setelah datangnya Islam ini, ya, dan setelah mereka kembali berkuasa
di Palestina, Al-Quds, ya, pada hari ini ternyata mereka melakukan kerusakan-kerusakan yang begitu banyak, ya, kerusakan-kerusakan yang begitu banyak, dan tentunya kita tetap mensupport saudara-saudara kita di sana dengan berbagai macam kemampuan kita miliki, apakah dengan mensupport mereka dengan materi, bantuan kita secara langsung, ya, bantuan harta benda kita, ya kita salurkan, donasikan untuk mereka, ya mereka pakai untuk mempertahankan hak-hak mereka, ya, di tanah suci Al-Quds atau Baitul Maqdis. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Dan di sisi lain kita juga tidak pernah melupakan mereka dalam doa-doa kita, ya. Di waktu-waktu mustajab kita, kita doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka, memberikan kekuatan, memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa berada dalam kiprah membela Baitul Al-Maqdis atau Al-Aqsa dalam hal ini, ya, dan tentunya kita yakin dengan seyakin-yakinnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan terakhir kali kepada umat Islam untuk menguasai kembali Masjidil Aqsa, ya, sebelum terjadinya hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat. Demikian apa yang kita bisa ambil dan petik dari beberapa ayat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.